Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, para pecinta Al-Quran, bertemu kembali di dalam 30 hari mencari inspirasi berbahagia bersama dengan Al-Quran. Saudaraku sekalian, harus kita pahami bahwa berinteraksi bersama Al-Quran itu tidak cukup hanya sehari dua hari. Proses belajar untuk istiqomah membaca Al-Quran harus terus berlangsung sepanjang kehidupan kita. Proses menghafal sesungguhnya adalah proses perjalanan yang tidak ada finishnya, kecuali ketika kita semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memulai menghafal Al-Quran, sesungguhnya itu adalah awal dari sebuah perjalanan. Juz demi juz yang dihafalkan, surat demi surat yang selesai dihafalkan, sesungguhnya adalah ibarat anak tangga yang kita lewati satu demi satu. Dan sesungguhnya selesainya 30 juz itu bukanlah finish di dalam perjalanan kita. Saudaraku sekalian, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena target interaksi bersama dengan Al-Quran itu adalah sampai kita betul-betul menjadi sahabatnya Al-Quran. Dalam sepanjang kehidupan kita, Al-Quran menjadi perhiasan hati kita, Al-Quran menjadi perhiasan ibadah kita, Al-Quran menjadi teman perjalanan kita, Al-Quran menjadi teman istirahat kita. Dan semuanya sampai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita meninggal dunia, itu adalah satu etape yang baru selesai, yang kemudian nanti akan kita lanjutkan kebersamaan bersama dengan Al-Quran di alam kubur, kebersamaan Al-Quran di akhirat sampai nanti di surga. Kita harapkan bisa tetap bersama dengan Al-Quran. Maka sesungguhnya kita sedang meniti sebuah perjalanan yang indah. Saudaraku sekalian rahimakumullah, perjalanan yang asyik, yang semakin dekat, semakin tampaklah keindahan demi keindahan itu. Maka karena lamanya perjalanan ini dibutuhkan satu modal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Surat Yusuf ayat 90. Maka modalnya yang harus ada di dalam diri kita adalah innahu may yattaqi, harus ada ketakwaan di dalam jiwa kita, saudaraku sekalian. Maka bagi para ahlul Quran tidak ada jalan lain kecuali semakin memperbaiki kehidupannya, semakin memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya ketika kita meniti perjalanan bersama dengan Al-Quran, secara tidak langsung kita sedang memperbaiki diri kita. Sesungguhnya kita sedang memulai proses agar diri kita semakin baik, hati ini semakin jernih, semakin bersih, perilaku kita semakin baik, akhlaknya semakin baik. Karena hanya dengan ketakwaan itulah kita akan mampu meniti perjalanan ini. Demikian juga saudaraku sekalian, perjalanan yang panjang ini harus didasari dengan modal, yaitu sabar. Kesabaran yang tidak ada batasnya. Sabar ketika menikmati keindahan, sabar juga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji dalam keterpurukan, sehingga tidak sampai kemudian menjadi orang yang malas, orang yang kemudian kendor mundur ke belakang, bahkan sampai hilang, lupa terhadap cita-citanya. Saudaraku sekalian, kaitannya dengan ayat ini, mari kita belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam. Perjalanan beliau yang sangat panjang, mulai dari didolimi oleh saudara sendiri, dimasukkan ke dalam sumur, dalam kehimpitan yang sempit. Kemudian ada secercah cahaya, ada pedagang yang mengangkat beliau dari sumur, dibawa ke kota. Bukannya kenikmatan yang didapatkan, tetapi ternyata dijadikan budak, dijual.
masuklah ke istana yang harapannya dari istana itu muncullah kenikmatan demi kenikmatan, tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan kisah yang berbeda. Maka dari istana itu beliau masuk ke penjara dan sebagainya, sampai kemudian Nabi Yusuf alaihi salam menjadi Al-Aziz, menjadi penguasa Mesir. Ini memberikan pelajaran kepada kita, saudaraku sekalian. Jangan dibayangkan ketika mempunyai cita-cita akan hafal Al-Quran, ingin istiqomah hidup bersama dengan Al-Quran, kemudian perjalanannya begitu indah terus. Jangan bayangkan kemudian tidak ada alangan yang merintang. Tidak akan ada, saudaraku sekalian. Yang namanya kehidupan itu mesti akan ada enaknya dan ada tidak enaknya. Kadang senang, kadang susah, kadang mudah, kadang sulit. Maka sesungguhnya Allah sedang menguji kita. Siapa di antara kita yang istiqomah? Siapa di antara kita yang tahan terhadap berbagai macam guncangan, berbagai macam godaan? Maka ketika kita sedang semangat, manfaatkanlah semangat itu dengan sebaik-baiknya. Tapi ingatlah saudaraku sekalian, ketika hati ini sedang tidak mood, ketika sedang muncul rasa malas, maka segeralah bangkit kembali. Yang namanya manusia bisa jadi dimaklumi kadangkala malas. Tetapi ketika kita sedang malas, jangan sampai lepas begitu saja. Jadi saudaraku sekalian, ketika Anda sedang malas membaca Al-Quran, maka jangan sampai hari itu lepas begitu saja. Walaupun sedang kondisi malas, tetap bacalah walaupun 1 halaman, walaupun 2 halaman. Yang sedang menghafalkan Al-Quran, ketika lagi malas perasaan ini, jangan biarkan begitu saja. Tapi tetaplah memegang Al-Quran. Bisa jadi mungkin ziyadahnya berhenti dulu, tetapi murojaahnya jangan sampai berhenti. Dengan itu saudaraku sekalian, harapannya hati ini tetap tersirami dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hati ini tidak kemudian kering kerontang, yang itu bisa jadi menjadikan hati kita semakin jauh dengan Al-Quran. Sampai pada titik nadir, saking malesnya, saking sibuknya kegiatan di hari itu, jangan sampai muncul kenikmatan dalam kemalasan di dalam hati kita. Maka dalam keterpurukan kita itu, sampai menjelang tidur belum juga sempat membaca Al-Quran, minimal istighfarlah saudaraku sekalian. Minta ampunlah kepada Allah, munculkanlah rasa penyesalan, sehingga itu akan menjadikan hati ini komitmen untuk memperbaiki diri di hari esok. Insya Allah, barang siapa yang bertakwa dan bersabar, kita akan merasakan hasil dari jerih payah selama kita bersama dengan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.